Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudaraku, semua yang ada di mana-mana tempat, puji Tuhan, haleluya. Kita dalam suasana yang penuh sukacita sekalipun kita berada di dalam satu pergumulan situasi sana sini bencana khususnya pandemi COVID-19, tetapi sukacita Natal yang kita akan menyongsong, kita rayakan tentang Yesus Tuhan yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, itu sangat-sangat luar biasa dan tidak merampas sukacita yang Allah beri, damai sejahtera yang Allah beri bagi kita. Saat ini dalam mesbah doa dan renungan dalam suasana minggu-minggu Advent menuju perayaan 25 Desember 2021, perayaan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Bapak Mama Saudara Kristus Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup itu di tengah dunia, firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus adalah terang dunia, haleluya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu, kami akan belajar firman Tuhan dalam mesbah doa dan renungan di tengah suasana sukacita untuk menyongsong akan perayaan kelahiran Yesus Kristus 25 Desember dan juga momentum untuk kami menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu mari Tuhan curahkan kuasa-Mu lewat Roh Kudus yang berkuasa bagi kami semua supaya pelayanan ini menjadi berkat. Baik hamba yang memberitakan, membagi renungan ini, men-share-nya, dan semua yang mengikuti, semua kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua pelayanan ini. Haleluya. Amin. Bapak Mama Saudara Kristus Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya angkat dalam mesbah doa dan renungan saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Bunyi demikian. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa di saat suasana kita sedang mempersiapkan diri menyongsong merayakan akan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember nanti, dan juga satu momentum adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Bapak Mama Saudara kekasih, bagian firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, menyongsong kedatangan Yesus Kristus Sang Terang Dunia. Haleluya. Menyongsong kedatangan Yesus Kristus Sang Terang Dunia. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dia memasuki bulan Desember, gereja maupun lewat hamba-hamba Tuhan bangun satu pemahaman bersama bahwa momentum perayaan Natal ada dua hal penting yang kita songsong atau kita bersiap untuk menyongsong ataupun menunggu ataupun menanti, yaitu yang pertama kelahiran Yesus Kristus yang sudah terjadi lebih kurang 2000-an tahun yang lalu, tanggal 25 Desember. Yang kedua adalah menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak Mama Saudara Kristus Tuhan, ini hal yang kemudian mudah-mudahan tidak membangun satu hanya bersifat slogan yang kemudian hanya karena dipakai sebagai bulan Desember ataupun pada saat perayaan menyongsong Natal atau minggu-minggu Advent kita membangun statement ini, tetapi menyongsong tentang kelahiran ataupun tentang peringatan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama 25 Desember itu sudah yang lalu. Dia telah ada di dalam dunia, yaitu Allah yang telah menjadi manusia yang datang ke dalam dunia, yaitu dalam diri Yesus Kristus, dan dalam kehidupannya, pelayanan dia, dan bukti kasihnya kepada dunia adalah lewat penderitaannya, kesengsaraan, taat, dan setianya sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Itu satu kemenangan bagi Bapak Mama, saya, dan saudara semua. Hal yang kedua adalah tentang kedatangan yang kedua kali, yang tentu Alkitab berkata bahwa
tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di sorga. Haleluya. Dan ini yang menjadi satu pergumulan. Mudah-mudahan tidak kita bangun hanya di sekitar saat bulan Desember, minggu-minggu Advent ataupun dalam perayaan Natal untuk kedatangan yang kedua kali. Setelah selepas itu bulan Januari tahun berikut dan seterusnya, orang mulai lemah, lempem. Gereja lemah ataupun hamba Tuhan mulai lempem dalam hal bicara tentang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan yang kedua kali, ataupun katakan berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang bagaimana hidup yang berbuah bertumbuh di dalam terang Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Bapak-Bapak saudara kasih Tuhan, dalam situasi ini, dalam renungan firman Tuhan ini, saya akan mengangkat ada dua hal penting. Bahwa bagaimana sesuai dengan tema tadi, menyongsong kedatangan Yesus Kristus sang terang dunia. Berbicara tentang terang dunia, tentu bahwa Alkitab juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan bahwa dunia itu pada mulanya masih gelap gulita dan menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian hari yang pertama penciptaan dimulai adalah terang, karena ini satu konsep, satu rancangan yang sangat luar biasa daripada Allah, bahwa tanpa terang maka semua yang ada tidak akan bisa berjalan ataupun katakanlah tidak bisa diterangi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Harus dimulai dengan terang. Makanya kemudian Bapak dan Mama saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian sesuai dengan konteks bacaan kita, dan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kemudian pertanyaan, siapa itu terang dunia? Tema tadi bahwa Yesuslah terang dunia. Bapak Mas saudara kekasih, hal yang pertama bahwa supaya karena berbicara tentang terang dunia, bahwa tentu Alkitab mengatakan bahwa yang tadi pada kitab Kejadian, bahwa kegelapan itu masih menutupi bumi, yang kemudian harus ada yang pertama adalah terang, kemudian baru penciptaan sampai dengan kemudian manusia. Maka terang harus dimulai untuk supaya menerangi segala sesuatu, supaya semua itu di dalam terang Allah yang sebenarnya. Dan kemudian inilah yang kemudian dalam perjalanan kehidupan manusia sudah dengan dosa, dan Alkitab mencatat tidak ada satupun yang di kolong langit ini yang berbuat yang hidup dalam kebenaran. Semua telah hidup di dalam dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kegelapan berhubungan dengan dosa. Tentu dosa itu yang merupakan satu bentuk dampak menimbulkan yang membuat kegelapan menutupi setiap umat manusia, dan tidak akan bisa membuat apa-apa dan bisa mengarah ataupun linknya itu kepada satu kehidupan penghukuman atau neraka. Dan ini yang kemudian Allah tidak mau. Maka kemudian satu-satunya dari pihak Allah lah yang datang untuk kemudian supaya bisa menghapus, menyelesaikan, menerangi akan setiap dosa umat manusia yang hidup di dalam kegelapan. Sebagaimana di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan bahwa saya yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Ini satu nubuatan yang diangkat pada waktu zaman Yesaya sekian ratus ribu tahun sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali lahir di kota Bethlehem. Mama saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian pentingnya dan utamanya adalah terang, karena untuk menerangi setiap umat manusia. Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, yang kemudian datang kepada kita yang tadi bahwa sudah kehilangan semua, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dosa, gelap gulita dan tidak bisa berbuat apa-apa. Butuh terang butuh suatu penebusan, butuh suatu hal yang sebanding. Yang sebanding itu tidak ada lagi di dunia ini. Satu pun orang pun dikatakan bahwa tidak hidup di dalam hal hidup suci, kudus ataupun berkenan. Satu-satunya adalah hanya dari pihak Allah, yang kemudian Allah datang ke dalam dunia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian Yesus Kristus itulah yang kemudian menjalani itu semua, menjamin itu semua dengan datang sebagai terang dunia untuk menerangi setiap kehidupan yang tadi penuh dengan kegelapan, yang kemudian hidup dengan keberdosaan, yang linknya adalah ke dalam kehidupan penghukuman neraka kekal, yang kemudian inilah yang kemudian Yesus datang untuk menyatakan itu. Hal yang pertama di sini, bagaimana supaya kita bisa hidup untuk menikmati terang Allah, menikmati kemuliaan Allah kembali sebagaimana sedia kala, yaitu yang pertama percaya kepada Yesus karena Dia adalah terang dunia.
yang dikatakan Yesus sendiri pada Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 dikatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Akulah terang itu, terang yang seperti contoh lampu ini. Terang ini datang supaya apa? Yang tadinya gelap, penuh dengan dosa, segala macam hal keberdosaan yang diterangi oleh kemuliaan Allah, yaitu cahaya kemuliaan Allah, yaitu Kristus Tuhan, terang dunia. Yang kemudian di dalam Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih, itulah keberadaan kehadiran Allah di dalam dunia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang kemudian menerangi kegelapan dunia ini, yang kemudian menjaminkan itu untuk kehidupan kekal ataupun kehidupan surga, yang kemudian itu menjamin. Yang penting di sini dalam Alkitab tadi Tuhan Yesus berkata bahwa bagi yang percaya maka dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan itu berhubungan dengan dosa, dan otomatis dosa itu ujung-ujung dalam maut, yaitu kehidupan neraka. Maka ini Allah tidak mau, semua harus diselamatkan. Maka bagi yang percaya, dia akan memperoleh jaminan lewat Yesus Kristus, yang kemudian juga disebut sebagai anak Allah. Yang kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia, maka kita memperoleh keselamatan. Kita tidak ada lagi hidup di dalam kegelapan ataupun hukuman dosa yang atau ujung-ujungnya kepada neraka, tapi kehidupan keselamatan kekal. Yang kedua, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang tadi, pertama adalah percaya kepada Yesus sebagai terang dunia. Percaya, kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kita percaya kepada terang ini, maka otomatis kegelapan itu tidak menguasai kita. Kita akan di luar daripada kegelapan. Yang kedua tadi, setiap yang berjalan mengikuti Yesus, maka dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Pengertiannya bahwa kalau kita sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, yang menerangi hidup hati kita semua, mengampuni, menyucikan kita dari dosa. Satu bukti Allah kematiannya, penderitaan kesengsaraan kematiannya di atas kayu salib. Maka kemudian yang kedua adalah supaya kita memperoleh jaminan kehidupan keselamatan kekal, yaitu kehidupan surga, dan tidak menuju kepada kehidupan kegelapan, yaitu neraka. Maka kita harus hidup mengikuti Yesus. Cara mengikuti Yesus adalah melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Kita mengikuti Dia, percaya Dia, berarti kita harus mengikuti Dia. Supaya apa? Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Yang tadi berhubungan dengan dosa, berhubungan kemudian kepada penghukuman kekal. Berjalan di dalam kegelapan, maka kita akan terus dalam segala hidup kutuk dosa dan ujungnya kepada mereka. Tetapi kalau kita berjalan mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan atau berjalan di kegelapan, yaitu melakukan firman, berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, pujian, penyembahan, hidup di dalam pertobatan, memuliakan Tuhan, dan bersaksi. Maka kita terus hidup di dalam keberkatan, dan jaminan itu Tuhan berikan bagi kita untuk kita memperoleh hal-hal yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan sorga, bahkan kehidupan berkat-berkat di dunia. Sebab haleluya, ada pembaruan oleh percaya kepada Yesus, mengikuti akan firman-Nya, melakukan itu semua lewat yang tadi, doa, pujian, penyembahan, mendengarkan firman, melakukan firman, pertobatan, hidup kekudusan, bersaksi, menginjili dan lain sebagainya. Maka kemudian kita juga sangat butuh adalah tuntunan Roh Kudus, pembaruan lewat Roh-Nya yang dijanjikan, supaya kemudian kita memperoleh jaminan itu, menerangi hidup kita. Maka yang tadi kita lahir secara jasmani karena secara manusia, secara biologis, tetapi kemudian kita dibaharui oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan kemudian oleh tuntunan janjinya itu lewat Roh Kudus yang dicurahkan, maka kita diperbaharui lewat kelahiran baru, yaitu lewat Roh Kudus. Kemudian itu menjadi jaminan kita untuk kita memperoleh terang itu, supaya kita memperoleh jaminan kepada suatu kehidupan surga. Bapak-Bapak, Saudara, mari kita masuk dalam suasana
momentum perayaan Natal, menyongsong Natal, kelahiran yang sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, yang kemudian sudah memberikan satu hal yang menyatakan kepada kita, yang kemudian kita juga menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk memasuki semua ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan telah nyatakan lewat firman Tuhan, yaitu kita berkomitmen untuk tetap ikut dengan Tuhan. Apapun situasi kondisi, mari kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan pasti Bapak Mama, kita akan terus dijaga, dilindungi, dan diberkati. Dan kita dijamin kehidupan dalam sorga. Itu menjadi bagian. Karena itu sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa setiap yang menerima dan percaya kepada Dia, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Mama Saudara sekalian, mungkin itu bagian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya terbatas dengan segala kondisi yang ada, tetapi lewat pimpinan Roh Kudus memampukan kita semua untuk kita terus hidup di dalam anugerah dan lawatan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita ada di hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, mari Tuhan terima kasih atas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Hamba terbatas di dalam hal penyampaian, pemberitaan kesaksian, tetapi Tuhan yang tidak terbatas kuasa-Mu lewat Roh Kudus yang terus bekerja, mengingatkan kami bahwa kami pantas pentingnya untuk merayakan, menyongsong suatu sejarah yang luar biasa bagi dunia, yaitu Allah datang ke dalam dunia, yaitu kelahirannya lewat Yesus Kristus anak manusia pada tanggal 25 Desember. Dan itu momentum sejarah pemulihan bagi kami, menerangi hidup kami yang penuh dengan kegelapan, yang tadinya menuju kepada suatu jurang maut, neraka, tapi kemudian Yesus memberikan jaminan kepastian lewat penderitaan dan matinya di atas kayu salib untuk menyucikan kami, mengampuni kami, dan membawa kami jalan masuk kepada satu terang yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu sorga, yang merupakan jaminan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua supaya menjadi berkat bagi kami. Dan kami tetap berdoa Tuhan supaya suasana perayaan kami menuju perayaan Natal ini dan mengakhiri tahun ini dan terus melangkah di dalam terang Allah, terang Kristus itu yang luar biasa, supaya kemudian kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan dari setiap situasi bencana yang ada. Biarlah suasana ini kami boleh merayakan dengan penuh sukacita, walaupun kami diperhadapkan dengan bencana sana sini, persoalan, tantangan apapun, termasuk pandemi COVID-19, tapi kami tetap percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan turut terlibat, memulihkan, mengangkat, melepaskan, mencabut akan setiap bencana, akan virus ini. Teguhkan semua hati, semua kami yang mungkin memasuki perayaan Natal, tahun baru ini, dan kami akan memasuki nanti dengan hati yang penuh dengan kasih oleh karena orang-orang yang telah pergi. Tapi kami percaya Tuhan memberikan jaminan adanya kebangkitan kembali pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Berkati bangsa negeri kami dengan berbagai macam upaya cara penanganan lewat penyediaan vaksin, upaya-upaya para medis, semua penanganan Tuhan memberkati. Dan ada hal-hal yang luar biasa, dan saudara-saudara kami yang terkapar virus corona dan penyakit yang disembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulan pribadi, rumah tangga, apapun persoalan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Penginjilan, pemberitaan kesaksian lewat setiap gereja, hamba-hamba Tuhan, metode, pola apapun, pujian, penyembahan, apapun kesaksian lewat wadah-wadah pelayanan, Allah berkati untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia, bahkan khusus Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segala upaya yang datang dari luar negeri dalam untuk merongrong bangsa ini, merusak bangsa ini, segala kekayaan-kekayaan ada, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini semua doa kami sempurnakan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Mama Saudara Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita berjumpa pada waktu berikut, dan selamat untuk kita terus menyongsong merayakan akan hari raya Natal 25 Desember, dan kita akan diperkenankan Tuhan masuk di tahun yang baru dengan penuh sukacita dalam perlindungan Tuhan. Ini memberkati, menjaga, melindungi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Salam.